Wismilak atau kode saham WIM telah rilis laporan keuangan sampai kuartal ketiga 2023-nya. Setelah dicek, labanya naik 160%. Nah, apa yang membuat labanya naik segitu pesatnya? Dan apa sih keunggulan dari Wismilak? Nah, simak video ini sampai selesai tentang labanya Wismilak yang naik 160%. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Saya tag video ini tanggal 8 dan harga Wismilak itu di 3.500. Wow, 3.500 atau naik 2,94% saya tag, dan secara year to date perusahaan ini sudah naik 438%. Luar biasa. Gila banget ini Wismilak. Secara rasio PI-nya itu di angka 12, PBV-nya di angka 4,12. Dan kalau kita cek di sini labanya luar biasa, 3 digit di setiap kuartalnya. Kalau di total 195 ditambah 136 ditambah 111, 442 miliar laba sampai kuartal ketiga doang. Oke. Dan di tahun 2022 labanya itu cuma 249. Dalam catatan itu sudah 1 tahun. Jadi laba Wismilak sampai video ini tag atau sampai kuartal ketiga itu sudah 442, jauh sudah melampaui laba tahun lalu. Bahkan kalau kita hitung laba tahun lalu sampai laba tahun ini sampai kuartal kedua aja sudah di angka 247, kurang 2 miliar doang. Jadi ini kenaikan yang sangat luar biasa dari Wismilak. Oke. Kalau kita cek di laporan keuangannya, oke, ini laporan keuangan dari Wismilak. PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Kita cek ya dari aset dulu. Aset lancarnya naiknya sangat signifikan. Akhir tahun masih di 1,8 triliun. Oke. Sekarang udah di 2,4, hampir 2,5. Kasnya aja sudah 800 M naik. Terus persediaan mereka juga naik jadi 1,1. Oke, uang muka ini naik signifikan 202 M, sebelumnya hanya 37. Beban dibayar di muka juga mereka naik jadi 21, dan mereka ada investasi jangka pendek. Ini saya cek dulu ya, investasi jangka pendek mereka tuh di mana nih? Wah, ini tidak dijelaskan ini. Investasi jangka pendek mereka di mana? Nominalnya lumayan, 18 miliar. Sebelumnya nggak ada soalnya. Oke, kita cek dari kasnya. Kas dan setara kas 800 miliar. Luar biasa ini. Naik 80-an. Sebelumnya 712 ya. Sekarang ke 800. Mereka mempunyai deposito. Oke. Di depositonya tuh mereka nominalnya senilai berapa nih? 115 ditambah 215 tambah 8 tambah 13. Ya, deposito mereka 351. Oke, kurang dari separuhnya ya. Berapa persen? 43% ya, sudah lumayan banyak ya. Bertambah, ini berkurang kayaknya dibandingkan tahun lalu. Sekarang tadi berapa? 115 215 tambah 8 tambah 13 351. Sebelumnya 351. Sebelumnya 490. Jadi ada penurunan di depositonya. Tetapi dari segi kas di bank mereka punya luar biasa nih. Di CIMB Niaga mereka punya nominal 340 M. Gede banget ini. Ini kemungkinan nantinya akan ditaruh deposito kalau saya melihat ya. Dengan tingkat suku bunga yaitu 2 sampai 5,75% di 2023 ini. Ini piutangnya. Oke. Ini piutangnya ini persediaan mereka naik juga. Barang jadi, nah ini dari barang jadi mereka di akhir tahun ada 184 M, sekarang 321 M. Wow. Terus barang dalam proses juga 47 M. Wow, kalau di total ini sudah 360.
Bahan baku dan pembantu mereka juga naik 600 AM. Pita cukai mereka turun, suku cadang sama bisa dikatakan lah ya. Jadi di total mereka naik. Wah, luar biasa nih. Nah, ini uang muka ya. Uang muka tadi, uang muka kepada pemasok 173 M. Jadi nantinya tidak ada pembayaran lagi untuk pemasok karena mereka sudah membayar uang muka ya di depan. Berarti aslinya kalau ini nggak diada, kas mereka luar biasa gede banget ini. Mereka juga ada uang muka pemasaran, wow, pemeliharaan aset, uang muka pemasaran 23M, sebelumnya 15M. Beban dia bayar di muka, nih ada iklan dan promosi, mereka sudah keluar 8M. Di akhir tahun hanya 4M, ini naik ke 8M, lain-lain ada 11M. Jadi semuanya naik ya kalau saya cek di sini ya. Luar biasa ini perusahaan. Kinerjanya di 2023 ini sangatlah powerful kalau saya melihat ya. Ini yang saya menarik adalah pengen tahu ya tadi ya, yang mana apa perusahaan punya itu loh tadi, investasi jangka pendek. Oke, itu sih. Ini mereka ada komitmen utang bank terhadap ini ada perusahaan PT Bank IOP itu. Perubahan terakhir dilakukan pada 11 Mei. Oke, rincian nilai pinjaman maksimum 20M, tingkat bunganya 9%. Oke, nilai pinjaman fasilitas sampai jangka waktu penggunaan sampai 16 Mei. Oke, 16 Mei. Ya, sampai 16 Mei dan ini sampai 30 September ya. 55M. IOB. Oke, itu aja sih. 20 dan 55, 70-an tapi mereka punya kas 800 ya, easy lah ya menurut saya. Tanggungan yang apa tadi? Bentar. Di note mereka tadi setelah persediaan uang muka aset tetap ya ini tadi setelah utang usaha, utang lain-lain, komitmen utang bank. Nah, ini komitmen utang bank nomor 14. Oke, itu ya kasnya tadi sudah. Tapi di sini dia liabilitas komitmen utang bank mereka tidak ditampilkan. Kalau lihat di sini ya utang jangka pendek yang jatuh tempo ini yang berbunga ini nggak ada ya. Mungkin ya hanya tadi aja. Utang pihak dan lain-lain ini nggak ada di sini, tidak dijelaskan. Kalau tadi di total 20 sama 55 70 something. 70 something masih ada kas 800 ya, ini sangatlah bisa ke cover. Sudah ke cover kalau saya melihat ya. Itu sih. Oke, mereka masih punya ekuitas saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Itu senilai 1,2 triliun. Wah, luar biasa ini. 1,2 triliun. Oke, ini penjualan. Dari penjualan aja mereka sudah naiknya luar biasa ya. Naiknya 1 triliun lebih. 1 triliun lebih. 3719 544661097 dikurangi 2648 232 393 171. 1 triliun kenaikannya dibandingkan tahun lalu. Ini luar biasa ya. 393 171. Oke. Naiknya sudah 40%. Omsetnya sudah naik 40%. Kalau laba brutonya ini saya hitung nantinya di atas 40%, ya ini sudah pasti mereka meskipun bebannya dalam segi angka ini naik, tapi ini kenaikannya tidak signifikan, masih bisa terkontrol atau bisa tercover. Ya kita lihat ya ini 1001 kebanyakan 0, 696 902 424 kurangi 553 364 880410 dibagi 553 364 880410. 81% kenaikannya ini. Wow, luar biasa ya. Ini melihat bahwa beban pokok penjualan secara angka ini naik, tetapi kenaikannya tidak sesignifikan penjualannya. Jadi which is good saya melihat ya. Makin efisien perusahaan. Oke, beban penjualan mereka juga naik tapi tidak signifikan, beban umum juga sama. Bagus banget ya. Jadi di laba usaha atau operating profit di sini sudah 2 kali lipat laba mereka. Padahal omsetnya cuma 40. Bagus banget ini.
pendapatan bunga mereka 14M, hampir 2 kali lipat dari tahun lalu. Melihat kas yang begitu besarnya ya wajar, make sense, bagus banget ya di sini. Oke, pendapatan lain-lain. Nah ini pendapatan lain-lain kalau di total ini 12. Oh ini dari dikurang-kurang ini 12 triliun. Oke, 12 triliun ya make sense sih, kenaikan paling kuat. Oh ini mereka dapat duit 13M itu dari penjualan aset tetap. Nah ini kita cek juga nih, 13M ini penjualan aset tetap apa ini. Oke, berdasarkan hasil evaluasi manajemen keadaan mengidentifikasi adanya penurunan nilai aset. Oke, pada tahun penyelesaian. Oh ini hanya berdasarkan perhitungan aja sih, jadi secara itu valuasi aja sih, jadi ini tidak dijual. Oke, legit sama lah kayak saya melihat ini juga enggak. Yang membuat ya memang sudah terlihat ya jelas ya di sini pendapatannya yang gila-gilaan gitu. Kalau kita cek di penjualan net di note nomor 24, kita mau cek ya dari penjualan apa sih, segmen apa sih. Kalau perusahaan ini dibagi ya ekspor dan lokal. Lokal luar biasa masih tetap jadi primadona. Paling banyak, nah ini ada 3 segmen usaha mereka, yaitu sigaret kretek mesin dan sigaret kretek tangan dan cerutu. Cerutu mereka mengalami penurunan, sigaret kretek tangan naik, dan sigaret kretek mesin juga naik. Kalau kita cek, saya tempo hari dapat berita dari sini, di mana ini kebijakan cukai 2023 sampai 2024. Kalau kita lihat dari segmen usahanya WIM tuh berarti lebih ke sigaret kretek mesin dan tangan. Sigaret kretek mesin tahun ini tarif cukai per batangnya itu di 669 sampai 1100. Sigaret kretek mesin. Nah, tahun depan ini juga adanya kenaikan, yaitu di angka 746 sampai 1231 cukainya aja ya. Nah, sedangkan sigaret kretek tangan ini menurut saya enggak sih, ada KLM juga sih. KLM ini apa sih? Sigaret kelembak kemenyan. Nah, ini paling kecil sih cukainya, paling kecil. Ada juga sih ini TIS ya, tembakau iris ini juga kecil cukainya. Tapi kalau sigaret kretek hitungannya yang paling kecil adalah sigaret kretek tangan dan atau SPT, sigaret putih tangan, ini juga kecil ya, dimana harga cukai mereka itu di 118 sampai tertinggi di 483. Nah ini mungkin akan diboost oleh si WIM di sigaret kretek tangannya. Nah di sini makanya ini sigaret kretek tangan naiknya hampir 2 kali lipat, meskipun sigaret kretek mesin ini juga naik. Kalau kita hitung naiknya 2568 kurangi 2101, ini naiknya 400M sendiri ya. 400M itu 20% sendiri. Ini menandakan bagus juga ya. Kalau kita lihat di produknya, nah ini produk dari Wismilak ya. Sigaret kretek tangan. Ini Wismilak Special, Wismilak Slim, Wismilak Satya, dan ini Arja. Kalau kretek mesin, nah ini Diplomat ya. Wismilak Diplomat Mild Menthol, Diplomat Evo. Ini mungkin ya Evo ya. Nah ini kalau cerutunya, nah ini sih, ini ya rokok-rokok mereka ya. Rokok-rokok mereka sigaret kretek mesin ini yang jadi primadona. Jadi lebih ke diplomat Wismilak Diplomat Mild, Diplomat Mild Menthol, Diplomat Evo. Ini yang Evo kayaknya lagi banyak di iklan-iklan sih. Produk terbaru mereka mungkin ya. Itu sigaret kretek mesin. Kalau yang tangan ini naiknya signifikan. Ya kalau tangan ya produknya ini Galan kretek, terus Wismilak Special, Wismilak Slim, Wismilak Satya, ini Arja. Itu sih, ini produk-produk mereka. Jadi kalau di sini terlihat ya memang paling gede yang memberikan sumbangsi terbesar dari omset itu sigaret kretek mesin, naiknya nominalnya 2,5 triliun. Tetapi kalau dari segi pertumbuhannya yang naik sangat signifikan itu si
lain-lainnya. Ya, kalau lain-lain kita hitung itu secara persentase itu naiknya 100% lebih udah. Nah, naiknya udah 158. Lalu kedua baru sih ekspornya juga mereka naik ya. 57M, sebelumnya 18. Tapi secara nominal ini kecil sih. Sigaret kretek tangan sih juga oke, 512 sekarang, sebelumnya 302. Jadi kenaikannya 70% hampir. Sigaret kretek tangan. Oke. Ini sih. Nah, ini juga kita bisa tahu ya. Cukai, pemakaian cukai, pita cukai mereka itu 1,4 sendiri, 1,7 sendiri loh. Kalau kita calculate 1741 ya dibagi dengan omset mereka kan 37 ya, 3719. Si cukai rokoknya itu sangatlah memotong banget ya, 46%-nya sendiri itu dari cukai rokok. Bukan dari bahan baku. Biasanya kalau perusahaan dari bahan baku. Kalau ini kegerusnya itu di cukai rokok 46,8%. Bahan baku itu mereka hanya 900M. 900M itu senilai berapa persen ya? Hanya 24%. 40 tadi 40-an ya. Tepatnya senilai berapa tadi? 3719. 47%-nya dari cukai rokok. Yang menunjukkan bahwa memang cukai ini menjadi salah satu hal momok tersendiri ya buat perusahaan sigaret sendiri, perusahaan rokok. Terus beban mereka paling besar yaitu di promosi dan iklan, 98 miliar. Oke, sebelumnya ya pemakaian bahan baku 900 ya. Nih kalau beban usahanya ya paling tinggi ya di promosi dan iklan, naiknya signifikan sih. Semua ada kenaikan yang lumayan signifikan sih, menunjukkan bahwa memang mereka lagi expand gede-gedean sih Wismilak ini. Itu sih poinnya di situ. Dan ini perusahaan cashnya luar biasa saya melihat ya. Terus secara corporate action perusahaan juga rajin bagi dividen. Oke, rajin bagi dividen, tetapi untuk tapi untuk sekarang nggak ada ya tanda-tanda mereka akan bagi dividen interim. Itu aja sih. Kalau berdasarkan historicalnya, nah ini dividen payout rasionya mereka termasuk kecil, hanya 26%. Yang menunjukkan memang mereka masih ekspannya masih kuat. Beda cerita dengan HM Sampurna dan Gudang Garam ya. Dividen payout rasionya mereka gede banget. That's why dividen yieldnya mereka kecil di 2%, tidak sebesar HMSP dan Gudang Garam. Jadi itu ya pembahasan tentang Wismilak di video kali ini. Secara kesimpulan, kalau saya melihat Wismilak ini memang keunggulannya atau omset terbesarnya itu di sigaret kretek mesin atau SKM-nya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diketahui adalah poin lain-lain dari Wismilak ini tuh apa aja. Mungkin penjualan filter tadi juga mereka kan ada. Satu itu. Yang kedua adalah kenaikan yang lumayan signifikan dari sigaret kretek tangan. Mungkin itu salah satu cara perusahaan juga untuk naikin labanya, karena kita lihat tadi di cukai rokok, sigaret kretek tangan dan sigaret putih tangan itu cukainya paling kecil dibandingkan yang lain. Oke. Jadi itu, dan bukan tidak mungkin laba di 2024 nantinya akan lebih omsetnya ya, maksud saya akan lebih tergantung dengan kenaikan sigaret kretek tangan, karena tadi melihat ya cukai dari mereka sendiri itu sigaret kretek tangan sangatlah kecil. Dan menunggu saya ya perusahaan-perusahaan besar lainnya di sektor rokok ya, terutama HM Sampurna dan Gudang Garam, apakah mereka dari produk sigaret kretek tangan juga mengalami omset yang kenaikan yang signifikan seperti Wismilak. Karena itu salah satu upaya perusahaan rokok untuk menaikkan laba untungnya. Karena kita tahu tadi cukai sendiri ya di Wismilak ini sudah memotong 47%. Bebannya sangatlah besar. Oke, jadi itu, dan menarik untuk melihat di 2024 bagaimana perusahaan-perusahaan rokok omsetnya, satu itu, dan yang kedua bagaimana kebijakan dari pemerintah. Karena itu erat hubungannya dengan revenue atau income yang diperoleh oleh perusahaan. Karena kita tahu sendiri tadi cukai rokok bebannya sangatlah besar, bahkan lebih besar daripada bahan baku.
Jadi itu yang mungkin bisa saya share di video kali ini tentang Wismilak. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Dan semoga Bapak Ibu teman-teman sehat selalu. Bye-bye.